Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini, Pak Andi ingatkan untuk tetap terus semangat belajar, dan yang belum mengerjakan wawancara, Pak Andi masih tunggu ya, karena pembelajaran kali ini sangat erat kaitannya dengan wawancara yang kalian lakukan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menyusun teks laporan wawancara. Jadi, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan wawancara dan sudah melakukan proses wawancara, maka kali ini kita akan belajar menyusun laporan wawancara yang pernah kita lakukan. Nah, sebenarnya apa saja yang ada di dalam laporan wawancara itu apa saja? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks laporan wawancara. Nah, sebelum kita mengetahui laporan wawancara itu ada apa saja atau unsur-unsurnya apa saja, kita terlebih dahulu mengetahui ya, apa itu laporan wawancara. Nah, laporan wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber. Jadi, laporan wawancara itu adalah menuliskan hasil dari wawancara yang telah kita lakukan dengan narasumber kemarin. Itu ya, paham? Nah, baik. Nah, ini ada 7 unsur laporan wawancara. Jadi ada 7. Nah, diingat-ingat ya, ada 7. Kalau di buku kalian ada 6, nah ini Pak Andi sempurnakan ada 7 sebenarnya ya. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi alasan mengapa kamu melakukan wawancara kepada narasumber. Jadi alasan-alasan apa saja yang membuat kalian itu melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, kemudian nomor 2, tujuan. Nah, berisi tujuan atau maksud. Maksudnya apa mewawancarai narasumber itu. Kemudian nomor 3 adalah topik. Ya, topik itu adalah berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Nah, kemudian nomor 4, waktu dan tempat. Waktunya kapan dan tempatnya di mana ketika kalian melakukan wawancara. Ya, waktunya kapan, hari, tanggal, jam, dan lokasi itu kalian bisa menuliskan di waktu dan tempat wawancara. Kemudian nomor 5, nama pewawancara dan narasumber. Nah, ini yang di buku kalian nggak ada ya. Dan kalau di buku kalian langsung hasil wawancara. Nah, kalau Pak Andi sempurnakan, nomor 5 itu nama pewawancara dan narasumber. Nah, ditulis ya siapa pewawancara dan narasumbernya siapa. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini baru hasil wawancara. Hasil wawancara berupa rangkuman ya. Berupa berisi seluruh informasi yang kamu dapat dari narasumber. Jadi wawancara itu hasilnya apa? Informasi yang didapat itu apa? Kemudian nomor 7, kesimpulan. Berisi kesimpulan berupa garis besar dari pokok dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Nah, inilah 7 unsur laporan wawancara yang harus kalian ketahui. Nanti kalau kalian membuat laporan wawancara dari wawancara yang telah kamu lakukan, itu berisi 7 ini ya, 7 ini. Kita lanjut ya.
Nah, ini contohnya. Nah, contoh laporan hasil wawancara. Nah, karena kemarin Pak Andi ini wawancara dengan Pak Cahyo, maka Pak Andi juga akan membuat laporan hasil wawancara yang pernah Pak Andi lakukan. Nah, ini ya. Ini latar belakang. Latar belakangnya apa? Alasannya apa Pak Andi melakukan wawancara dengan Pak Cahyo? Nah, Pak Andi mendapat tugas dari kepala sekolah untuk melakukan wawancara tentang aktivitas guru MI Takmirul Islam di luar jam mengajar. Nah, ini latar belakangnya. Nah, kita lanjutkan ya. Yang nomor 2 adalah tujuan. Nah, tujuan dari melakukan wawancara itu apa? Nah, ini Pak Andi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi dan memperdalam tentang membuat gorengan yang higienis. Pengetahuan yang ingin diketahui meliputi bahan-bahan yang digunakan dan cara mengemas hasil gorengan. Nah, ini tujuan yang Pak Andi ingin lakukan, yang ingin ketahui. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Nah, topik wawancara itu adalah Pak Andi ingin tahu caranya membuat gorengan yang higienis. Nah, ini topiknya ini sebenarnya. Garis pokoknya, pokok pembahasannya membuat gorengan yang higienis. Nah, kemudian yang nomor 4, waktu dan tempat. Nah, waktunya wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2020 waktu jam 16 sampai jam 17 sore. Tempatnya di Jalan Madu Bronto 1 Permulung Sondakan Surakarta. Nah, ini laporan waktu dan tempat. Nah, kita lanjutkan nomor 5 ya. Nama pewawancara dan narasumber. Namanya pewawancaranya Pak Andi, narasumbernya Pak Cahyo. Nomor 6, nah ini hasil wawancara. Hasil wawancara yang pertama, narasumber beraktivitas berjualan gorengan untuk menyalurkan hobi. Yang kedua, narasumber mulai beraktivitas berjualan 16 Maret 2020. Nomor 3, narasumber menggunakan bahan berkualitas untuk membuat gorengan yang higienis, diantaranya tepung berprotein rendah dan minyak goreng kemasan. Jenis gorengan yang dijual berupa tempe goreng, bakwan, tahu mercon, tape goreng, pisang goreng, dan limpung. Nah, ini hasil. Nah, kita lanjutkan ya hasil wawancaranya. Itu masih ada lagi, yaitu varian yang paling disukai konsumen adalah tahu mercon. Nomor berikutnya, hasil gorengan dikemas di paper bag agar minyak mudah terserap. Nomor 7, nama lapak narasumber adalah Aneka Jaya Gorengan, buka setiap hari jam 15.30 sampai 20. Nah, sekarang ke kesimpulan ya. Nah, nomor 1, hobi yang positif bisa dijadikan sarana untuk berbisnis. Nomor 2, gorengan higienis dimulai dari bahannya terlebih dahulu, yaitu bahan terbaik berupa tepung berprotein rendah dan digoreng menggunakan minyak goreng kemasan, bukan minyak goreng curah. Nomor 3, hasil gorengan akan lebih higienis dikemas di paper bag. Nah, ini ya 7 unsur laporan wawancara dari yang pernah Pak Andi lakukan wawancara sebelumnya. Nah, kalian nanti bisa juga membuat laporan wawancara dari wawancara yang pernah kalian lakukan. Untuk yang belum, harus melakukan wawancara dulu. Harus melakukan wawancara dulu, baru nanti bisa membuat teks laporannya. Nah, setelah ini kalian membuat teks laporan ya di lembar tugas nanti dikumpulkan hari Kamis tanggal 26 Agustus. Dikumpulkan saat mengumpulkan map kuning ya. Pak Andi tunggu ya.
Jadi kalian membuat teks laporan wawancara yang pernah kalian lakukan. Gitu untuk pembelajaran hari ini. Semoga semuanya paham, semoga bisa dilaksanakan dengan baik tugasnya. Dan jangan lupa tetap terus semangat belajar dan terus melakukan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.